Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Sekuritas. Sebelumnya, perkenalan dahulu anggota kami yaitu Aida Wuri Aryani, Laili Marhamah, Hasan Nur Hanifah, dan Zakia Jamil Nur M. Kita langsung saja, apa itu sekuritas? Dari sisi sekuritas merupakan sebuah dokumen yang mengidentifikasikan hak ataupun klaim atas aset dan setiap aliran kas mendatang yang diperoleh suatu perusahaan. Sedangkan dari sisi portofolio merupakan beberapa atau sekumpulan dari sekuritas. Istilah tersebut mempunyai pengertian yang begitu luas. Pasalnya, tidak hanya terbatas pada saham atau obligasi saja. Jadi, pada proses analisis sekuritas sendiri, setidaknya melibatkan proses estimasi aliran kas mendatang dan juga risiko yang dikaitkan dengan prospek aliran kas tersebut. Kemudian ada macam-macam analisis sekuritas. Yang pertama ada analisis ekonomi, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan. Mari kita masuk pada analisis ekonomi. Pengertian analisis ekonomi itu sendiri adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analisis dapat diarahkan untuk mengembangkan rencana ekonomi tertentu atau kebijakan, atau dapat digunakan untuk benar-benar memahami status ekonomi. Yang kedua, kondisi ekonomi dan pasar modal. Kondisi ini dipercaya bisa berpengaruh pada harga sekuritas yang diperdagangkan pada pasar modal. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Kemudian yang ketiga, variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa mendatang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Meramal perubahan pasar modal. Investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Dan dalam melakukan proses peramalan tersebut, investor perlu menganalisis perubahan ekonomi makro yang sedang dan akan terjadi. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada dua hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data-data perubahan siklis ekonomi dan penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Analisis industri. Pada dasarnya, pengelompokan industri tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan. Analisis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Pentingnya analisis industri. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perubahan, sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik. Estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada mengestimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri, yang kedua ada mengestimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. EPS industri. Untuk mengestimasi EPS, kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri. Yang pertama ada daur hidup industri, yang kedua ada analisis input-output, yang ketiga ada hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan.
Ketiga teknik tersebut sifatnya saling melengkapi sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam beberapa skenario. Persaingan dan return industri yang diharapkan. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran faktor utama persaingan. Kekuatan faktor persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena faktor persaingan mempunyai pengaruh terhadap komponen ROI dalam suatu industri. Estimasi earning multiplier suatu industri. Teknik untuk melakukan estimasi ini ada dua, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Dalam analisis makro, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier untuk industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri. Yang kedua ada analisis perusahaan. Analisis perusahaan merupakan analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan perusahaan. Data fundamental yang dimaksud seperti data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan masih banyak lagi. Sedangkan faktor eksternal yang berkaitan dengan perusahaan seperti kebijakan pemerintah, inflasi, tingkat suku bunga, dan sebagainya. Selanjutnya, EPS dan informasi laporan keuangan. Bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang dapat menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan di mana investor bisa mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan dibanding harga saham perusahaan yang bersangkutan. Kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Yang pertama, permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lain sebagai penyaji laporan keuangan. Yang kedua, lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Earning per share. Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan. Rumus menghitung EPS. Laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Price earning rate. Informasi PER digunakan untuk mengetahui besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER menunjukkan besarnya harga setiap 1 rupiah earning perusahaan. Di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Rumus menghitung PER yaitu D1 per E1 dibagi K min G. Kesimpulan, dalam melakukan investasi di sekuritas ini, investor perlu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan pada investasi agar investasi yang dilakukan dapat menghasilkan return yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dibutuhkan analisis sekuritas seperti analisis ekonomi, analisis industri, serta analisis perusahaan. Dan analisis ini sangat berguna untuk menganalisis sekuritas, apakah sekuritas tersebut layak untuk dibeli dan apakah sekuritas tersebut mampu menghasilkan return yang diharapkan, dan apakah perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut mampu membagikan dividen bagi pemegang saham sekuritas. Selanjutnya, terkait dengan jurnal analisis sekuritas yang berjudul Analisis Fundamental dengan pendekatan Price Earning Ratio atau PER untuk menilai kewajaran harga saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Dalam studi kasus pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Pendahuluan. Sarana yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat dalam melakukan jual beli saham dan obligasi dinamakan pasar modal. Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diperdagangkan adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, menurut Lubis tahun 2008.
Terdapat dua metode yang dapat digunakan investor dalam menganalisis saham sebelum menentukan keputusan investasi. Yang pertama, analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu cara melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator terkait kondisi mikroekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan, termasuk berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan, menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2008. Analisis fundamental adalah analisis yang mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara mengestimasikan nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam analisis fundamental, yaitu pendekatan present value dan pendekatan price earning ratio atau PER. Kajian pustaka. Yang pertama, saham. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang banyak dipilih oleh investor karena memiliki banyak keuntungan. Akan tetapi, saham juga memiliki resiko yang sesuai dengan keuntungan yang menjanjikan tersebut. Yang kedua, analisis penilaian saham. Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar saham tersebut pada saat ini. Yang ketiga, nilai intrinsik dan harga pasar saham. Nilai intrinsik merupakan nilai saham sebenarnya dari perusahaan. Nilai intrinsik suatu saham terdiri dari aset yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sedangkan harga pasar terjadi karena adanya tingkat penawaran dan permintaan suatu saham. Yang keempat, analisis rasio keuangan dalam pendekatan fundamental. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan, yaitu earning per share, dividend per share, dividend buyout ratio, return on equity, dan price earning ratio. Yang kelima, analisis fundamental. Analisis fundamental menggunakan prospek laba dan dividen perusahaan, harapan tingkat bunga di masa depan, dan evaluasi risiko perusahaan untuk menentukan harga saham yang tepat. Yang keenam, pendekatan price earning ratio merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan investor untuk menentukan tingkat kewajaran saham dengan menggunakan nilai laba perusahaan. Yang ketujuh, keputusan investasi. Dalam menentukan keputusan investasi, sangat penting bagi investor untuk mengetahui nilai intrinsik suatu saham yang akan dipilih. Nilai intrinsik adalah nilai saham sebenarnya atau seharusnya terjadi. Hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan estimasi price earning ratio perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Yang pertama, PT Adaro Energi dengan estimasi price earning ratio sebesar 7,0269. Yang kedua, PT Indo Tambang Raya dengan estimasi price earning ratio sebesar 7,4126. Yang ketiga, PT Mitra Bara Adi Perdana dengan estimasi price earning ratio sebesar 4,4154. Setelah menghitung estimasi price earning ratio, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai intrinsik suatu saham perusahaan. Nilai intrinsik sangat penting bagi investor sebelum melakukan investasi karena dapat mengetahui nilai intrinsik suatu saham dapat dikatakan investor telah memahami return dan risiko yang diharapkan pada saham tersebut. Yang pertama, PT Adaro Energi. Hasil perhitungan yang diperoleh antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham yang dihitung menggunakan pendekatan price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham overvalued. Kondisi saham overvalued dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari variabel fundamental perusahaan dari tahun 2015 sampai 2018 yang mengalami peningkatan dan penurunan. Yang kedua, PT Indo Tambang Raya Megah. Hasil perhitungan yang diperoleh antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham yang dihitung menggunakan pendekatan price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham overvalued. Yang ketiga, PT Mitra Bara Adi Perdana. Hasil perhitungan yang diperoleh antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham yang dihitung menggunakan pendekatan price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham overvalued. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada penurunan yang menyebabkan PT Mitra Bara Adi Perdana berada pada kondisi overvalued. Setelah membandingkan antar nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasar saham tersebut,
Tahap selanjutnya adalah menentukan keputusan investasi. Dapat diketahui hasil keputusan investasi dari ketiga saham perusahaan sektor pertambangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Perbandingan antara nilai intrinsik saham dengan harga pasar saham dapat diketahui bahwa saham Adaro Energi, Indo Tambang Raya Megah, dan Mitra Bara Adi Perdana berada dalam kondisi overvalued, dan keputusan yang dapat diambil oleh calon investor adalah dengan memutuskan untuk menjual jika telah memiliki saham, dan apabila belum memiliki saham, maka keputusan yang sebaiknya diambil adalah tidak membeli terlebih dahulu saham tersebut. Kesimpulan, yang pertama berdasarkan penilaian kewajaran saham perusahaan dengan menggunakan analisis fundamental melalui pendekatan price earning ratio pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2015 sampai 2018, dapat diketahui bahwa PT Adaro Energi, PT Indo Tambang Raya Megah, PT Mitra Bara Adi Perdana berada pada posisi overvalued, yaitu nilai intrinsik saham lebih kecil daripada harga pasar saham tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, keputusan investasi yang dapat diambil untuk saham perusahaan PT Adaro Energi, PT Indo Tambang Raya Megah, dan PT Mitra Bara Adi Perdana adalah dengan menjual saham tersebut jika sudah memiliki, dan apabila tidak memiliki saham tersebut, keputusannya adalah tidak membeli saham terlebih dahulu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.